Halo semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan aplikasi number theory. Saya akan membahas mengenai eh, Chinese remainder eh, theorem ya saat ini. Untuk aplikasi yang berikutnya setelah saya membahas mengenai penyandian, mengenai kriptologi atau kriptografi ya. Nah, materi yang saya akan sampaikan ini seperti tadi saya sampaikan adalah eh, Chinese remainder theorem ya. Saya coba pastikan dulu rekaman sudah perekaman sudah dilakukan dan eh, share screen juga sudah dilakukan dengan baik ya. Nah, jadi Chinese remainder theorem ini sebenarnya adalah suatu aplikasi ya, satu aplikasi eh, number theory di mana aplikasi ini ditemukan oleh Sun Tzu ya, di mana pada aplikasi ini diketahui ada M1, M2, Mn itu adalah pairwise relatively prime positive integer, maka sistem X kongruen A1 mod M1, X kongruen A2 mod M2, X kongruen AN mod Mn itu memiliki solusi yang unik modulo M sama dengan M1 kali M2 kali M3 dan seterusnya sampai dengan Mn. Bahwa ada solusi X di mana 0 kurang sama dengan X kurang dari M dan eh, ada solusi dan solusi tersebut adalah kongruen modulo M untuk solusi ini. Jadi ada solusi yang memenuhi eh, sistem yang ada itu. Nah, M1 sampai dengan Mn pairwise relatively prime sudah pernah dibahas di mana pasangan eh, GCD masing-masing Mn tersebut GCD-nya adalah satu ya. Nah, sekarang kita akan fokus mengenai pembahasan eh, bahwa di sini di dalam sistem ini kita sedang mencari nilai X yang memenuhi ketiga eh, persamaan ini. Kalau sampai dengan tiga saja, tapi kalau sama dengan empat ya sampai dengan empat atau sampai dengan N gitu. Nah, contohnya kita bisa me- melihat ya. Tentukan apa solusi dari sistem kongruensis di mana X adalah kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 2 modulo 7. Ya. Di mana solusi yang diminta untuk X ini adalah istilahnya adalah simultaneous solution. Ya. Simultaneous solution itu maksudnya adalah bahwa X itu harus memenuhi ketiga-tiganya. Kalau kita memiliki nilai X misalnya adalah nilai X itu adalah eh, misalnya nilai X itu adalah misalnya berapa ya? 9 ya. Taruhlah X nilainya 9. Maka pada persamaan pertama kita bisa tuliskan bahwa eh, 9 itu kongruen 2 mod 3. Maka berikutnya 3 membagi 9 min 2 atau 3 membagi 7. Jadi ini eh, sorry bukan 9 ya. Misalnya bukan 9 ya. Misalnya adalah 11 ya. Maaf, ada kekeliruan dalam penjelasan saya tadi. Ya, misalnya X-nya itu adalah eh, 11. Jadi
11 kongruen 2 mod 3, maka 3 membagi 11 min 2, atau 3 membagi 9. Nah, ini benar untuk kasus ini. 3 membagi 9, atau 9 dibagi 3, nggak ada sisanya. Tetapi bagaimana kalau 11 ini kita masukkan di persamaan kedua ya? Berarti 11 kongruen 3 mod 5. 5 membagi 11 min 3. Atau 5 membagi 8. Ya, ini tidak memenuhi. Sehingga eh, untuk mencari nilai X sembarang itu mungkin lebih gampang jika hanya berlaku pada persamaan satu persamaan saja. Tetapi kalau harus berlaku pada tiga-tiganya ini, maka harus ada metodenya. Nah, karena saya sudah tahu jawabannya, di mana X adalah 23 jawabannya, untuk yang memenuhi ketiga-tiganya ini, ya. Jadi, sorry, ini ada problem di eh, pena saya. Saya lanjutkan ya. Jadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena saya sudah tahu jawabannya bahwa X-nya itu adalah 23. Kalau X 23, maka 23 ini kongruen 2 mod 3, berarti 3 membagi 23 min 2, 3 membagi 21. Kemudian yang ini 23 kongruen 3 mod 5, 5 membagi 23 min 3, 5 membagi 20. Betul ya ini. Lalu yang terakhir 23 kongruen 2 mod 7. Maka 7 membagi 23 min 2, 7 membagi 21. Ya, seperti yang saya juga sudah tuliskan di sini, dan di sini, dan di sini. Jadi, X sama dengan 23 itu memenuhi ketiga persamaan itu. Nah, masalahnya adalah karena saya sudah tahu X-nya 23, jadi saya bisa menjawab soal ini. Tetapi bagaimana jika saya tidak tahu eh, jawabannya? Maka harus ada suatu cara untuk menghitung yang eh, terstruktur, yang selalu benar dan bisa dijadikan pedoman atau acuan. Nah, saya ambil dari catatan dari buku Kenneth Rosen ya. Di sini saya ambil dari Kenneth Rosen, dikatakan bahwa untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan perhitungan atau untuk mencari solusi Chinese Remainder Theorem yang diusulkan oleh Sun Tzu, kita menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Saya sendiri tidak hafal, nanti saya setiap saat perlu lihat eh, contekan di sini, atau perlu lihat cara mencarinya di yang ada disebutkan di sini. Jadi misalnya eh, MK sama dengan M per MK. Ya, nanti kita akan mencari itu, apa akan menggunakan rumus itu. MK YK kongruen 1 mod MK ya, dan kemudian X sama dengan A1 M1 Y1 plus A2 M2 Y2 plus dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melihat eh, apa yang sudah dituliskan di sini ya. Kita akan melihat ini. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan persoalan
simultaneous congruences ini dengan menggunakan Chinese remainder theorem, itu kita bisa melihat dari contoh apa namanya? Contoh soal ini, ya. Contoh soal dan jawaban ini. Jadi ini adalah soalnya nih. Kalau saya menunjukkan soal dan jawaban dalam satu halaman, takutnya Anda tidak tahu yang mana yang eh, apa ketika tercampur maka akan membingungkan mana yang soal dan jawaban kok jadi satu gitu ya. Nah, kita soalnya adalah X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 1 modulo 4, X kongruen 3 modulo 5. Maka cara menjawabnya yang tepat itu adalah pertama-tama kita eh, tuliskan dulu apa yang diketahui di sini, yaitu A1, A2, dan A3. Nah, kita tahu dari mana dari sini, sini dan sini. A1, A2, dan A3. Dan kita juga mendata juga M1, M2, M3 ini. Setelahnya kita bisa menghitung nilai M, di mana M sama dengan M1 kali M2 kali M3 sama dengan 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Ya. Nah, itu langkah awal. Langkah awalnya. Baru kemudian kita mencari M besar 1 sama dengan M per M1, M besar 2 sama dengan M per M2, M besar 3 sama dengan M per M3. Nah, ini kalau kita lihat tadi pada, nah di sini ya, kita menggunakan yang ini. Sorry, bukan yang itu belum. Ya, artinya kurang tepat ya. Jadi saya menggunakan eh, yang atasnya itu maksud saya ya. Saya ada kekeliruan. Nah, saya menggunakan ini ya. Nah, kembali ke rumusnya, soalnya ya. Jadi kita setelah tahu M sama dengan M1, M2, M3, eh, setelah kita tahu M sama dengan M1 kali M2 kali M3, hasilnya adalah 60, maka kita kemudian mencari M besar 1 itu. M besar 1 adalah 60 dibagi M1, yaitu 20. 60 dibagi M2, 15. 60 dibagi M3, yaitu 12. Ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh M1, M besar 1, M besar 2, M besar 3. Nah, berikutnya dengan berpedoman pada rumus yang telah diberikan sebelumnya, kita sekarang menghitung Y1, Y2, dan Y3 dengan rumus M besar 1 kali Y1 kongruen 1 mod M1, M2, M besar 2 Y2 kongruen 1 mod M2, M besar 3 Y3 kongruen 1 mod M3. Sehingga kita masukkan ya, ini M1 kita masukkan 20, M1 kecil kita masukkan angka 3 ya, sehingga kita sekarang bisa menuliskan 3 membagi 20 Y1 min 1. Nah, kita akan mencari nilai Y1 yang memenuhi, di mana yang kanan dibagi yang kiri tidak ada sisanya, maka ini angkanya adalah 2. Karena 20 kali 2 sama dengan 30, sama dengan 40. 40 min 1 adalah 39. 39 dibagi 3 habis. Demikian juga ini, jika kita mencari 4 membagi 15 Y2 min 1, kita masukkan Y2-nya. Dalam hal ini angkanya adalah 3, maka 15 kali 3 adalah 45. 45 min 1 adalah 44, dibagi 4 habis. Demikian juga kita mencari Y3.
dengan memasukkan M besar 3 dan M kecil 3, kita kemudian menghitung sampai dengan pada posisi 5 membagi 12 Y3 min 1. Lalu Y3-nya ini kita cari sedemikian hingga 12 Y3 min 1 dibagi 5 itu tidak ada sisanya. Sehingga angka Y3 yang diperoleh adalah 3 karena 36 min 1 adalah 35 dibagi 5 habis. Ya, sehingga kita memperoleh nilai-nilai ini. Lalu nilai-nilai semua yang sudah diperoleh di sini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus terakhir, yaitu uh, yaitu A1 M1 Y1 plus A2 M2 Y2 plus A3 M3 Y3 mod M. Kita sudah memperoleh angka pada pembahasan slide sebelumnya, sehingga kita akhirnya memperoleh X sama dengan 53. Karena 233 mod 60 adalah 53. Lalu sekarang kita akan periksa pada sistem yang ada. Berarti 53 ini harus memenuhi persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Meskipun tidak diwajibkan pada saat menjawab soal ujian, apabila soal ujian membahas tentang hal ini, tetapi Anda diminta untuk memeriksa pada soal semula 53 kongruen 3 mod 5, maka 5 membagi 53 min 3, 5 membagi 50 benar pada persamaan pertama. Lalu yang kedua, 5, sorry, ini, oh, sorry, ini kita apa namanya? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga justru ya. Jadi kita memeriksa di yang pertama, apakah 53 kongruen 2 mod 3? Ya, ternyata benar. Kemudian apakah 53 kongruen 1 mod 4? Apakah benar? Ternyata benar. Dan terakhir kita memeriksa apakah 53 kongruen 3 mod 5, ya ternyata memang benar. Jadi kita sudah memperoleh eh, hasilnya ini X sama dengan 53. Demikian penjelasan mengenai Chinese Remainder Theorem. Saya akan membahas materi berikutnya pada video yang lain. Terima kasih.